Bab 402. Bawa ke villa. Sebagai kota raksasa internasional di utara, Spectrum City selalu memiliki status yang hebat. Tidak terhitung berapa banyak orang yang datang untuk mengejar impiannya di sini. Mereka mengatakan bahwa ada peluang di mana-mana. Begitu mereka memanfaatkan peluang, mereka bisa berubah menjadi orang besar di negeri tersebut. Namun, banyak juga orang tidak tahu betapa tipisnya peluang ini. Terlebih lagi, sumber daya yang bisa dialokasikan sudah lama diamankan orang-orang tertentu. Mereka hanya memperjuangkan sisa-sisa makanan. Mereka berjuang sampai akhir hidup mereka, tetapi titik awal untuk kelahiran orang lain. Kejam tapi sangat realistis. Sama seperti Jimin Bari, tuan muda ketiga dari keluarga Bari, sejak lahir, memiliki latar belakang dan status keluarga yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain dalam hidupnya. Setelah menerima telepon dari Wiragani, mengatakan bahwa dia telah membawa Livia Daniel kembali dari Rose City, dia sangat bersemangat dan bahkan lebih puas. Setelah sedikit trik, seseorang bisa pergi membantunya, tidak perlu mengambil risiko pribadi dengan bermain dengan beberapa kucing dan anjing. Suruh Wiragani membawa Livia Daniel langsung ke villa saya. Jimin Bari bangkit, dan wanita yang berlutut di depannya segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan menekan bibirnya dengan kuat. Tuan muda, aku akan mengaturnya sekarang. Broto Kusuma mengangguk dan berbalik untuk memanggil Wiragani. Dia tahu bahwa villa itu adalah tempat yang khusus digunakan oleh Jimin Bari untuk melakukan beberapa hal. Selama Livia Daniel sampai di sana, bahkan jika dia dimainkan sampai mati, tidak ada yang akan tahu. Livia Daniel, bukankah kamu seorang penyanyi? Maka suara yang kamu teriakkan pasti sangat bagus. Jimin Bari tertawa. Dia keluar, masuk ke mobil sport, dan tancap gas. Pada waktu itu, Grey Z dan yang lainnya baru saja memasuki kota Spectrum City. Melihat gedung-gedung bertingkat tinggi di mana-mana, dan lalu lintas yang sibuk, mata Brother Zen sedikit terkesiap. Apalagi beberapa mobil sport mahal yang bisa dilihat sekilas membuatnya sedikit iri. Beberapa mobil ini, kamu tidak dapat mengemudikannya ketika kamu lahir, dan kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan dalam hidupmu. Grey Z berkata dengan ringan. Namun, kamu memiliki kesempatan sekarang. Mata Zen membelalak. Suka. Grey Z menunjuk ke sebuah McLaren di kejauhan. Bekerja keras dan suatu saat aku akan memberimu satu. Siap, kakak. Zen tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa Grey Z kaya, dan tidak ada artinya memberikan mobil sport bernilai puluhan juta, tetapi dia tidak memiliki prestasi dan tidak membuat pencapaian apapun, dan dia belum pantas untuk menginginkannya. Akulah yang harus meningkatkan kekuatanku, dan aku bisa mendapatkan hadiah. Kakak Zen mendesah membayangkan hidupnya akan sangat baik. Tuan Z, mereka menelpon. Melihat telepon berdering, Wiragani segera mengeluarkannya. Melihat nomornya, dia tahu bahwa itu adalah Jimin Bari. Jawablah, kata Grey Z dengan ringan. Dia melirik Livia Daniel dan melihat bahwa dia sedikit gugup, dan dia sedikit mengangguk untuk memberi isyarat padanya untuk tidak takut. Halo, Wiragani menyambung, dan suara Broto Kusuma segera datang dari ujung telepon yang lain, acuh tak acuh dan menghina. Di mana kamu? Jalan Macan. Langsung ke Nusantara Villa nomor 3, dalam waktu setengah jam. Kamu terlambat. Sulit untuk mengatakan apakah orang tuamu dapat bertahan. Broto Kusuma tidak memiliki sedikit pun sikap sopan dan langsung menutup telepon. Wiragani tampak cemas di wajahnya, berpikir bahwa orang tuanya akan menderita bahkan di usia tua mereka. Diintimidasi oleh binatang buas ini membuatnya merasa tidak nyaman.
Pergilah ke tempat, dia berkata. Grey Z berkata langsung. Tuan Z, kita pergi seperti ini. Melihat hanya ada beberapa dari mereka di dalam mobil, bukankah itu berbahaya? Hanya dengan beberapa dari mereka, dapatkah mereka menyelamatkan orang tuanya dari Jimin Bari? Jimin Bari memiliki banyak bawahan. Mereka juga telah membesarkan banyak preman, masing-masing dari mereka sangat kejam. Kalau tidak, apakah kamu masih ingin membeli beberapa hadiah untuk dibawa bersamamu? Brother Zen menatap. Jangan menjadi penakut, kamu tidak perlu mengatasi masalah ini sendiri. Ini hanya 2 atau 3 udang kering, dan saudara Zenmu ini akan mengurusnya. Dia telah mendengar cerita nomor 13. Dia mengatakan anggota keluarga Bari sangat lemah. Kalaupun ada lusinan lagi, 2 atau 3 di antara mereka sudah cukup untuk membersihkan semuanya. Tapi Grey Z pasti tidak hanya akan menyelamatkan orang. Mobil itu berbalik arah dan langsung menuju ke area Villa Nusantara. Livia Daniel tidak begitu gugup. Grey Z duduk di samping, dia sangat tenang, membuat Livia Daniel ikut tenang. Tampaknya di wajah pria ini, dia tidak pernah melihat sedikit pun kekhawatiran. Tampaknya yang akan mereka temui bukanlah Jimin Bari yang jahat, tetapi hanya seekor kucing atau seekor anjing. Ketenangan dan ketenangan semacam itu, bahkan bos perusahaan Livia Daniel tidak memilikinya. Tuan Z, saya harap Anda bisa menyelamatkan orang tua saya. Wiragani akan melakukan apa saja. Wiragani memohon. Tolong. Bab 403. Grey Z mengangguk tanpa berbicara. Mobil tersebut melaju kencang, dan segera sampai di area Villa Nusantara. Menurut nomor gedung yang diberikan oleh Broto Kusuma, setelah beberapa kali interogasi, dipastikan bahwa Wiragani telah membawa begitu sedikit orang sebelum mereka diizinkan masuk. Melihat lapisan perlindungan, jumlah orang lebih dari 30 orang, dan di pihak Livia Daniel, hanya memiliki 5 orang. Ini benar-benar harus dimulai, tidak ada yang bisa pergi hari ini, Wiragani masih khawatir. Saat mobil berhenti, Wiragani turun dan membantu Grey Z membuka pintu. Dia tahu bahwa apakah dia berhasil menyelamatkan orang tuanya hari ini tergantung pada Grey Z. Padahal, dia masih tidak punya dasar di hatinya, bahkan, dia tidak berani menaruh banyak harapan. Berdiri di depan pintu, Broto Kusuma sedikit mengernyit saat melihat Grey Z dan wajah aneh lainnya. Apa maksudmu, berapa banyak orang yang kamu bawa? Dia mendengus. Apakah kamu menjadi berani? Wiragani memerah. Bagaimana dengan orang tuaku? Kenapa terburu-buru? Broto Kusuma menatap ke arah Livia dan jejak pikiran jahat melintas di matanya. Ketika Jimin Bari puas bermain, mereka bisa berbagi. Bagaimanapun, Livia Daniel ini adalah seorang bintang, dengan penampilan tubuh dan suara terbaik. Bersenang-senang dengannya merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Mengikuti Jimin Bari, mereka tidak jarang melakukan hal semacam ini, terutama artis-artis papan bawah. Sekarang mereka semua memandang rendah mereka. Mereka telah makan terlalu banyak makanan lezat di pegunungan dan laut, dan mereka sekarang pilih-pilih. Masuk. Dia memberi isyarat, dan pintu segera terbuka. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Grey Z. Orang yang tidak tahu malu ini tidak bisa menarik perhatian Broto Kusuma sama sekali. Dia melihat Zen lebih sering, karena dia sepertinya melihat perasaan familiar pada Zen. Tapi bagaimana rasanya setelah semua, dia tidak tahu untuk sementara waktu. Grey Z dan yang lainnya berjalan langsung ke dalam villa besar itu kosong. Lantai pertama masih kasar, dan tidak ada dekorasi sama sekali. Kang Dang. Pintu segera ditutup lagi,
dan tidak lama kemudian lebih dari 20 orang turun dari tangga, masing-masing memegang tongkat dan terlihat galak. Livia Daniel tiba-tiba panik, dan Wiragani juga gugup. "Apa maksudmu?" Wiragani berkata dengan keras. "Di mana orang tuaku?" Brotokusuma mendengus. "Tuan muda tidak tertarik pada dua orang tua itu. Tuan muda kami hanya tertarik pada Livia Daniel." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengaitkan tangannya, dan mencibir. "Bintang besar, apakah kamu melepas pakaianmu dan pergi ke atas dengan patuh, atau kamu ingin aku membawamu telanjang?" Livia Daniel memucat setelah mendengar ini. Tanpa sadar mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Wiragani. Brotokusuma tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh penghinaan. "Apakah menurutmu sampah ini bisa menyelamatkanmu? Dia dengan sengaja menipumu untuk kembali ke Spectrum City." Livia Daniel tidak berbicara, menggigit bibirnya, matanya penuh ketakutan. "Jangan bicara omong kosong. Ikutlah denganku." Brotokusuma segera berteriak dengan tampilan dingin. "Tunggu." Wiragani mengertakkan giginya. "Di mana orang tuaku? Aku belum melihat orang tuaku, aku tidak akan memberikan Livia padamu." Dia menarik pisau dari sakunya dan menggerakkan tangan sembarangan. Brotokusuma tidak menyangka bahwa Wiragani bahkan berani mengancam. Pria itu tertawa, masih menghina. Dia menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat. "Lupakan, kamu ada di sini." Alih-alih mengganggu minat tuan muda Bari, keluarkan dua orang tua itu. Segera pintu samping terbuka, dan orang tua Wiragani dibawa keluar. Kedua orang tua itu sangat ketakutan, wajah mereka sudah lama hilang. Melihat Wiragani, mereka menangis dan bergegas ke sisi Wiragani. "Ibu dan ayah, maafkan aku." Wiragani menangis dengan sedihnya. "Oke, berhenti membuat keributan di sini, pergi." Brotokusuma melirik Wiragani dan beberapa orang, dan menunjuk ke arah Livia Daniel. "Bintang besar ini, kamu tinggal di sini sekarang, dan yang lainnya segera keluar." Wiragani tidak bergerak. Dia tidak ingin menyerahkan Livia Daniel, itu benar-benar akan membuatnya menyesal. Dia masih berdiri di depan Livia Daniel, memegang pisau di tangannya, sedikit berkeringat. "Kenapa kamu tidak ingin pergi?" Wajah Brotokusuma tenggelam, dan semua orang di sekitarnya menimbang tongkat di tangannya. "Jika kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi selamanya. Urus mereka." Tiba-tiba puluhan orang mereka mengelilinginya. Wiragani panik, dan Livia Daniel juga ketakutan. Permintaan bantuannya segera tertuju pada Grey Z. Grey Z tidak pernah berbicara sejak dia masuk. Pada saat ini, melihat bahwa orang tua Wiragani telah dilepaskan, dia berkata dengan tenang. "Wiragani, kamu bawa orang tuamu dulu. Tapi, ayo, Ben-Haas, bawa mereka keluar." "Ya." Ben-Haas segera membawa Wiragani dan orang tuanya pergi. Livia Daniel masih berdiri di sana. Wiragani tiba-tiba menjadi sedikit cemas, mengapa Livia Daniel juga tidak pergi. Bab 404. Bagaimana meminta maaf. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak berani berbicara. "Siapa kamu?" Brotokusuma melirik Grey Z, baru menyadari pada saat ini Grey Z tampaknya memiliki banyak peranan. Grey Z tidak berbicara, dan berjalan menuju Brotokusuma. Brotokusuma tiba-tiba menjadi waspada, begitu dia mengangkat tangannya, beberapa orang memblokir jalan Grey Z. Bang, bang, bang. Terlalu cepat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Grey Z bergerak. Tiba-tiba beberapa orang terlempar keluar, dan tidak ada gerakan, bahkan tak sempat lagi mengerang. Hati Brotokusuma tiba-tiba menyusut. "Master." Dia bisa langsung tahu, Grey Z ini sangat kuat. "Suruh tuan mudamu keluar." Grey Z berkata dengan ringan.
Livia, tampar dia menolak untuk melepaskan Livia. Masalah ini harus diselesaikan. Brotokusuma terlihat serius dan menatap Grey-Z. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berkata, "Tolong turun, Tuan Muda Bari." Grey-Z menarik Livia Daniel ke belakang, dan Brotokusuma bahkan lebih waspada. Dia diam-diam memberi isyarat agar semua orang di luar berkumpul. Pengunjung ini adalah orang kuat. Teman-teman, jika ingin melakukannya, dia harus menang dalam satu gerakan. Bersembunyi di belakang Grey-Z, Livia Daniel tiba-tiba merasa seperti dinding di depannya tebal dan kokoh, berdiri di belakangnya, tidak peduli ada angin dan ombak, tidak mungkin dia tertiup sedikit pun. Segera, di lantai atas, suara marah datang. "Brotokusuma, saya pikir kamu hanya sampah. Apakah kamu ingin mati?" Jimin Bari mengenakan gaun tidur dan mengutuk dengan marah. "Di mana Livia Daniel pelacur itu?" Dia merendahkan. Dia melihat Livia Daniel sekaligus, dan kemarahan di mata itu melonjak seketika. Tamparan yang dulu sepertinya terasa sakit lagi. "Livia Daniel." Jimin Bari turun dengan ekspresi muram. "Kamu berani lari. Kamu tidak bisa lari sekarang. Bukan aku yang salah, kenapa aku harus lari?" Livia Daniel mengertakkan giginya. "Hahaha, kamu benar. Kamu memprovokasi saya, kamu salah. Kesalahan besar." Jimin Bari tidak memiliki banyak kesabaran, melirik Grey-Z dan yang lainnya. "Siapa mereka? Bunuh dan lepaskan Livia Daniel lalu bawa ke atas." "Tuan Muda." Brotokusuma tampak serius dan menunjuk ke orang-orang yang jatuh di sudut dan menunjuk ke arah Grey-Z. Mereka dipukuli oleh Grey-Z dan terbang sejauh lebih dari 10 meter. Saat Jimin Bari turun, dia tidak melihat mereka. Melihat beberapa orang tergeletak di tanah, Jimin Bari menyipitkan mata sedikit, lalu menatap Grey-Z dari atas ke bawah. "Bisa bela diri." Dia mencibir, nadanya penuh penghinaan. Dia tidak tahu berapa banyak keluarga Bari membesarkan keluarga master bela diri semacam ini, dan bahkan ada beberapa guru sejati. Mereka tidak segan membahayakan hidup mereka demi uang. "Tuan Muda, mereka tidak akan melepaskannya," kata Brotokusuma. "Teman, saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi usil. Livia Daniel ini, saya akan bersenang-senang dengannya." Jimin Bari berkata dengan arogan. "Saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak hanya ingin bermain, saya ingin membunuhnya, merekam dan membuat film bagus dengan dia, bermain dengan hidup-hidup, dan membuatnya terkenal bahkan setelah dia meninggal." Vicious, jahat. Bahkan Brother Zen yang mendengarkan, dia tidak sabar untuk segera melangkah maju dan membunuh bajingan itu. Livia Daniel menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengarnya. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang terjadi seperti ini. Bagaimana cara meminta maaf? Grey-Z tidak banyak bicara, apalagi melihat kesombongan Jimin Bari. "Minta maaf." Jimin Bari tertawa seperti sedang melihat orang bodoh. Dia berjalan ke arah Grey-Z, memiringkan kepalanya dan melebih-lebihkan ekspresinya. "Apakah menurutmu ada gunanya meminta maaf? Wanita jalang ini, di depan temanku, menamparkan aku. Apa dia? Bukankah dia hanya seorang penyanyi? Berani mempermalukanku, Tuan Muda ketiga dari keluarga Bari." Dia berkata dengan marah. "Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Kataku, aku akan membunuh dia." "Kamu pikir kamu apa? Sedikit terampil beladiru, kamu ingin aku memberi muka? Kamu hanya omong kosong." Jimin Bari penuh penghinaan. "Aku akan memberimu kesempatan dan keluar sekarang, jika tidak, hari ini kalian tidak akan meninggalkan Spectrum City." Wajah Livia Daniel menjadi pucat.
Jimin Bari terkenal jahat, juga mereka yang memiliki latar belakang yang kuat, hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Sekarang, dia jelas menolak untuk melepaskannya. Bahkan jika Grey Z datang, tidak ada gunanya, Jimin Bari tidak memberikan wajah sama sekali. Kamu sepertinya salah dengar. Dihadapkan dengan kesombongan Jimin Bari, Grey Z masih tenang, menunjuk ke arah Livia Daniel, dan berkata dengan ringan. Aku berkata bahwa kamu meminta maaf kepada Livia Daniel. Dia menoleh dan menatap Livia. Livia, menurutmu, bagaimana cara dia meminta maaf? Bagaimana anjing ini bisa meminta maaf sehingga kamu bersedia untuk mengampuni nyawanya? Bab 405. Tidak sabar. Udara seperti langsung membeku. Livia Daniel tercengang, dia merasakan ada yang salah dengan telinganya. Apa yang dibicarakan Grey Z? Biarkan Jimin Bari, pemuda jahat, harus meminta maaf pada dirinya sendiri. Dan biarkan dirinya memilih cara meminta maaf. Apakah dia bercanda? Jimin Bari sama-sama terkejut, dan menggali telinganya dengan tangannya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Suruh saya meminta maaf. Kamu sedang mencari kematian. Jimin Bari berteriak. Broto Kusuma, potong dia sampai mati. Tidak banyak orang di Spectrum City yang berani menyuruhnya meminta maaf, apalagi Grey Z yang tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba datang dan menyuruhnya meminta maaf pada Livia Daniel. Dia lelah hidup. Mendengar kata-kata Jimin Bari, Broto Kusuma segera melambaikan tangannya. Serang. Dalam sekejap puluhan orang mengelilinginya, mata mereka mengawasi, tetapi mereka sangat ganas. Singkirkan dan robek mulutnya. Jimin Bari mencibir. Sungguh seekor anjing, berani berbicara denganku seperti ini dan patahkan semua giginya. Begitu suara itu turun, puluhan orang bergegas. Grey Z berdiri di sana, masih tidak bergerak, dan Livia Daniel di belakangnya masih pucat karena ketakutan, dan tubuhnya bergetar. Hah, hah. Di belakang mereka, Zen dan nomor 2 bergerak. Apakah Grey Z perlu melakukan hal sampah semacam ini? Seperti dua serigala, Brother Zen sangat marah pada saat itu karena seseorang berani menyebut anjing pada Grey Z di depan mereka. Ini kejahatan besar. Boom. Seperti bola meriam, tanah dijejak oleh kaki mereka, tetapi untuk sesaat, Zen dan nomor 2 menghambur masuk ke kerumunan. Satu pukulan. Bang, bang, bang. Tinju mereka tidak sekuat Grey Z, tapi bukan masalah untuk menghadapi preman biasa ini. Para preman itu, seolah-olah mereka kayu, terpental keluar sambil berteriak satu persatu, terbanting dengan keras ke tanah, dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Jeritan dan raungan menyebabkan seluruh tubuh Jimin Bari gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak menyangka kedua orang itu bisa bertarung begitu baik. Adapun Broto Kusuma, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba bereaksi. Perasaan apa yang baru saja dia temukan pada Brother Zen? Itu adalah area terlarang di daerah pesisir selatan. Itu orang-orang dari Rose City. Inilah yang dia rasakan saat ditampar oleh nomor 13. Mata mencemooh semacam itu, orang gila yang penuh amarah liar. Bagaimana mungkin mereka? Broto Kusuma. Jimin Bari berteriak. Apa yang kamu lakukan? Bunuh mereka untukku. Broto Kusuma adalah salah satu anak buahnya, yang dapat mengalahkan mereka dengan sangat baik. Saat ini, tidak ada orang lain tersisa. Aku. Broto Kusuma ketakutan, dan dia merasa sial. Jika dia memiliki kemampuan untuk membunuh Brother Zen dan yang lainnya, bagaimana dia bisa berjalan di jalan provinsi sepanjang sore karena malu, tumitnya sudah aus. Tetapi Jimin Bari memerintahkan, dia tidak berani tidak melakukannya.
Aku akan membunuh kalian. Broto Kusuma berteriak, berharap suaranya cukup keras untuk memberikan momentum pada dirinya sendiri. Plak. Namun, begitu dia tiba di depan Grey Z, dia terbang keluar, dia bahkan tidak tahu kapan Grey Z mengambil serangan. Wajahnya gemetar, dan tulangnya retak. Ah! Jeritan itu membuat Jimin Bari kesal panik. Ia menoleh dan menemukan puluhan anak buahnya, tidak ada satupun dari mereka yang masih bisa berdiri saat ini, semuanya jatuh ke tanah, memegangi kaki dan perut, berteriak-teriak berulang kali. Kamu, siapa kamu? Jimin Bari terkejut. Berani kamu melawanku? Aku tuan muda ketiga dari keluarga Bari. Plak. Grey Z menamparkan dengan tangan kuatnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus meminta maaf. Bagaimana cara kamu ingin meminta maaf? Kamu mencari kematian. Teriak Jimin Bari, menutupi wajahnya. Di mana orang-orang di luar? Semua orang di luar datang untuk saya. Dia mengatur orang berjaga di luar dan meninggalkan puluhan. Jika mereka semua bergegas masuk, mereka pasti akan membunuh Grey Z dan yang lainnya. Tapi setelah berteriak lama, tidak ada respon. Plak. Grey Z menamparkan lagi, dan gigi Jimin Bari terbang. Jawab pertanyaanku, aku tidak memiliki banyak kesabaran. Bagaimana kamu meminta maaf? Bab 406, saya salah. Livia Daniel berdiri di belakang Grey Z, merasa bahwa seluruh tubuhnya hampir disambar petir. Terlalu kuat. Itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Bari, Jimin Bari yang telah mendominasi Spectrum City selama bertahun-tahun. Tapi Grey Z sama sekali tidak takut, mengatakan bahwa dia akan melakukan, maka dia benar-benar melakukannya, dan wajah Jimin Bari bengkak dengan dua selapan. Minta maaf. Grey Z berteriak keras, seperti guntur besar, mengguncang seluruh hati dan jiwa Jimin Bari. Jimin tak bisa mengendalikannya, dan jatuh berlutut di lantai. Ampun. Maafkan. Aku salah. Aku salah. Maaf. Jimin Bari buru-buru memohon ampun. Minta maaf padanya. Grey Z menunjuk ke arah Livia Daniel. Jimin Bari bergegas, membenturkan kepalanya ke lantai, air matanya keluar. Maaf. Saya tidak tahu adab, saya salah. Saya salah. Nona Livia, mohon ampun, tolong jangan bunuh saya, maafkan saya. Dia benar-benar ketakutan. Grey Z, apakah dia iblis? Dia menjatuhkan semua orangnya dengan mudah, dan jika dia tidak menundukkan kepalanya, Grey Z mungkin akan membunuh dirinya. Kapan Livia Daniel mengenal orang yang begitu mengerikan? Dia bahkan telah menyebutkan nama keluarga Bari, tetapi Grey Z masih melakukannya, dan sama sekali tidak memandang keluarga Bari. Grey Z ada di samping, Jimin Bari bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, wajahnya yang bengkak membuatnya cadel. Bau darah di mulutnya semakin membuatnya kesal, dan ketakutan langsung menyebar di dalam hatinya. Livia Daniel benar-benar tercengang. Pada saat ini, orang yang berlutut di depan matanya adalah Jimin Bari. Itu orang yang akan menghancurkan dirinya sebelumnya. Jimin Bari, pemuda jahat yang menginginkan hidupnya. Tapi sekarang, dia berlutut di depannya, menangis minta ampun. Ini bahkan lebih tidak nyata daripada mimpi. Hanya karena, apakah ada Grey Z yang berdiri di sampingnya? Dia menatap Grey Z dengan tatapan kosong, dengan sedikit ketakutan di dalam hatinya, takut bahwa ini semua adalah ilusi. Ketika dia bangun, Jimin Bari di depannya masih iblis, dan dia akan menghancurkan dirinya. Nona Livia, tolong, maafkan aku. Jimin Bari melihat bahwa Livia Daniel diam, dan wajah Grey Z semakin sangar menatapnya dengan mata tajam.
Jimin gemetar ketakutan, buru-buru mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri berulang-ulang. Petik 2 tanda seru. Pok, pok, plak. Dia terus meratap, meminta belas kasihan. Aku tahu aku salah. Aku anjing bermata buta, begitu berani memprovokasi Nona Livia, aku begitu salah. Tolong, maafkan saya. Maafkan saya. Mulut Jimin Bari terus-menerus mengalir dengan darah, dan kata-katanya tidak jelas, tetapi dia tidak berani berhenti. Livia Daniel benar-benar kaku, ini nyata. Nah, apakah kamu bersedia memaafkannya? Grey Z berkata dengan ringan. Jika kamu menolak, maka aku akan membunuhnya langsung untukmu. Suhu udara sepertinya turun ke titik beku dalam sekejap dan Jimin Bari sangat takut sampai tenggorokannya kering. Dia berteriak dan segera menamparkan dirinya lebih keras. Slap, 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 aku. Jantung Livia Daniel berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana Jimin Bari berlutut di depannya, meminta pengampunan. Dia tahu bahwa jika dia tidak memaafkan Jimin Bari, maka Grey Z mungkin benar-benar membunuh Jimin Bari. Dalam hal ini, Grey Z benar-benar dapat menyebabkan masalah serius dan keluarga Bari akan tersinggung. Aku, selama dia tidak menggangguku lagi. Dia menggigit bibirnya. Dia tidak bisa membiarkan Grey Z membuat kekacauan besar, itu akan membahayakan Grey Z dan darah Syam. Sudah dengar. Grey Z berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Jimin Bari. Di masa depan, kamu berani mengganggunya lagi, aku jamin kamu sudah mati. Bab 407. Dia mencari kematian. Jimin Bari gemetar dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak berani, tidak berani. Aku tidak akan berani lagi. Bahkan jika dia diberi 10 keberanian, dia tidak akan berani lagi sekarang. Jimin Bari dapat melihat bahwa Grey Z dan yang lainnya benar-benar kejam. Jika dia berani sombong, mereka pasti akan membunuh dirinya tanpa ragu sedikit pun. Dia berulang kali memohon belas kasihan. Tolong biarkan aku pergi, Nona Livia, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Jika saya tahu Anda adalah teman dari kakak laki-laki ini, saya tidak akan memprovokasi Anda. Baru saja dia mengancam akan membunuh Livia Daniel, bahkan ingin lebih menghancurkannya, tapi sekarang dia seperti anjing yang terluka. Tidak apa-apa, karena Livia tidak mempedulikanmu, masalah ini sudah selesai. Grey Z mengangguk. Jimin Bari akhirnya merasa lega ketika mendengar kata-kata ini. Pada saat itu, dia benar-benar mengira dia akan mati di sini hari ini. Broto Kusuma dan orang lain yang bersamanya semua berbaring tengkurap saat ini, dan tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Siapa yang bisa melindungi dirinya sekarang? Tunggu Grey Z pergi, tunggu dirinya kembali ke rumah Bari. Dia pasti akan meminta Master bela dirinya untuk membunuh Grey Z. Bunuh Livia Daniel. Dia, Jimin Bari, tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dan dia pasti akan membalas ini. Cahaya kejam melintas di mata Jimin Bari, dan dia pulih dengan cepat, setidaknya, dia hidup sekarang. Tapi Anda mengirim seseorang untuk membuat masalah di Rose City. Mari kita lanjutkan membicarakan masalah yang ini. Kalimat kedua Grey Z membuat Jimin Bari tertegun, dan wajahnya penuh ketakutan. Kenapa dua hal ini berbeda? Dia berteriak kaget, apa maksud Grey Z, apakah ini masalah kedua? Tidak, bukan aku. Jimin Bari berdalih dan berpikir. Itu dia. Dia menunjuk ke Broto Kusuma. Ini, bajingan ini, dia memutuskan sendiri, dia pergi ke sana inisiatifnya sendiri. Broto Kusuma mendengar ini, dan tiba-tiba menjadi cemas dan memarahi Jimin Bari di dalam hatinya.
binatang buas itu bahkan melempar kesalahan kepadanya. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi Jimin Bari memelototinya, dan tiba-tiba dia tidak berani berbicara. Grey Z mengabaikan mereka berdua dan berbalik untuk melihat Livia Daniel. Kamu keluar dulu, hal berikutnya tidak ada hubungannya denganmu. Livia Daniel mengangguk kosong, dan berjalan keluar. Begitu dia keluar dari pintu, dia sepertinya disambar petir lagi, dan kakinya mati rasa. Di depannya puluhan orang, semuanya adalah bawahan Jimin Bari, preman yang dia atur di luar untuk mencegah dirinya melarikan diri. Tapi sekarang, semua terbaring di tanah, entah dengan tangan patah atau kaki patah, tapi dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di depan mereka adalah pria yang baru saja mengirim Wiragani dan orang tuanya keluar. Grey Z memanggilnya nomor 6. Nomor 6 berdiri di sana dengan satu kaki di atas kepala seseorang, tersenyum. Nona Livia, silakan masuk ke mobil dulu. Kepala Livia Daniel kosong. Dia belum pernah melihat pria yang begitu kuat. Tepat di dalam, dia sudah melihat Grey Z, melihat Brother Zen dan yang lainnya, sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Beberapa orang menjatuhkan puluhan orang Jimin Bari ke tanah, berlutut dan memohon belas kasihan. Dan nomor 6 di depannya, sendirian, mengalahkan lusinan orang. Oh Tuhan, apakah mereka masih manusia? Orang yang diinjak oleh nomor 6 itu mendengus kesakitan, dan nomor 6 membanting kakinya, dan sesaat kemudian orang tersebut pingsan. Siapa yang berani bersuara, maka dalam hidup ini tidak ada kesempatan bersuara lagi. Teriak nomor 6. Jika kalian berani memprovokasi kakak tertua kami, jangan salahkan karena bersikap kasar. Tiba-tiba, semua orang hanya bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Livia Daniel masuk ke mobil dan masih mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam mobil, Wiragani dan orang tuanya melakukan hal yang sama. Terlalu berlebihan. Wiragani, wajahnya memerah, menatap gerakan tangan, Hamya nomor 6 sendirian, dan mereka semua jatuh. Petik 1 petik 2. Seperti ini sama seperti membuat film. Tapi di sini, mana ada film? Jika Livia tidak memaafkannya, Jimin Bari telah dipukuli sampai mati saat ini. Livia, kamu baik-baik saja. Wiragani hanya bereaksi, dan setelah bertanya, dia merasa Livia tidak apa-apa, tapi Grey Z masih ada di dalam. Bagaimana mungkin Livia Daniel ada hubungannya dengan pria yang lebih kuat dari yang nomor 6 ini? Tidak apa-apa. Jimin Bari. Dia berlutut dan meminta maaf padaku. Wiragani menjadi pucat karena ketakutan. Jimin Bari berlutut. Pemuda jahat ini benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepada Livia Daniel. Lalu dia masih khawatir Jimin Bari akan membalas. Saya pikir dia tidak berani. Itu terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan, terlalu menakjubkan. Kekuatan Grey Z membuat Livia Daniel tidak bisa tenang saat ini. Ini hanya karena dia adalah teman darah Syam. Jika seseorang menindas darah Syam, konsekuensinya. Livia Daniel bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa darah Syam benar-benar mengatakan bahwa di Rose City tidak ada orang yang tidak mampu dia singgung. Tidak, ini seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak mampu dia beli. Livia Daniel berpikir, untungnya, darah Syam benar-benar gadis berhati baik, jika tidak, maka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada beberapa orang di dalam mobil, pikiran mereka masih kosong, dan mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dan di dalam villa, Jimin Bari berlutut di tanah, berdebat dengan keras. Bukan aku. Ini benar-benar bukan aku. Bagaimana aku bisa pergi ke Rose City?
Itu tempat kakak, beraninya aku pergi. Itu dia. Ini Broto Kusuma. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berani menyinggung kakak, dia mencari kematian.